Pak Jimmy, tolong diberitahu kepada peserta supaya namanya sesuai nama asli ya. Jangan ada yang Vivo, itu ada Vivo, ada angka ya. Baik, kepada peserta agar namanya diganti menjadi nama asli ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih menggunakan ID handphone atau ID email agar diganti. Itu di perubahan nama. Selamat datang Bapak Arya Sinulinga. Selamat datang Pak Arya. Ya, telah hadir bersama kita Bapak Arya Sinulinga.
Nggak dengar. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat siang adik-adik semua. Pak Jimmy tolong di direct teman-temannya agar bisa kondusif dan mute sewaktu kegiatan. Hari ini juga nanti kita akan live di YouTube dan juga di Instagram bersama Pak Arya Sinulinga. Jadi buat kawan-kawannya yang belum berkesempatan ikut untuk ada di kuliah umum kita ataupun webinar kita hari ini, jangan berkecil hati karena masih bisa disaksikan di beberapa platform yang sudah kita sediakan. Kami kembalikan kepada Pak Jimmy. Oke, terima kasih. Nah, kepada semua peserta agar untuk melanjutkan dulu agar semua berjalan dengan baik, kondusif. Sebelum acara dimulai, coba semuanya yang saat ini namanya bukan merupakan nama asli, coba diganti dulu semua. Kemudian posisi mic-nya di-mute semua. Nanti di akhir acara akan ada kesempatan berbicara, kesempatan tanya jawab. Nanti di situ host kita akan membuka mic-nya. Jadi kepada adik-adik sekalian dan Bapak Ibu peserta webinar hari ini, agar mic-nya di-mute dulu sebelum dan sampai acara selesai. Ya, kawan-kawan yang di Instagram juga sudah beberapa hadir. Mungkin sebentar lagi Pak Arya akan bergabung di Instagram bersama saya. Ya, kawan-kawan yang
di Instagram juga sudah beberapa hadir. Mungkin sebentar lagi Pak Arya akan bergabung bersama saya. Udah. Halo Pak Arya, Halo. sudah hadir di Instagram bersama kami. Siap. Mungkin sebentar lagi kita akan mulai kegiatan Pak. Nanti dia akan dibawakan oleh Bapak Jimmy. Ya. Kemudian nanti akan dipandu dan diarahkan oleh beliau dan panitia. Nanti juga akan ada sambutan dari beberapa pejabat di kampus kita mengenai apresiasi terhadap apa yang sudah kita akan rencanakan hari ini. Terima kasih juga buat sekali saya panggil Abang Da karena kita ini milenial ya, izin memanggil Abang Da. Jadi akan banyak hal yang kita pesankan kepada adik-adik mahasiswa khususnya di lingkungan MBP, di mana para mahasiswa yang ada di lingkungan MBP ini adalah generasi milenial calon penerus bangsa, Bang Da Arya. Jadi bagaimana nanti beberapa hal yang boleh dibagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya ini pembukaan saja sebelum kita masuk ke webinar yang di Zoom. Nanti mungkin ada tanya jawab juga. Kita tetap live di Instagram, di Zoom, dan juga di YouTube. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan kita akan coba jawab ya Bang, walaupun dengan kondisi waktu yang sangat terbatas. Kami kembalikan kepada Bapak Jimmy untuk membawa acaranya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Kristianto. Oke, waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 13.00. Kita mulai saja sembari menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih, salam sejahtera, selamat siang, salam sehat kepada kita semua. Oke, acara kita hari ini yaitu webinar yang kita selenggarakan dengan keluarga besar MBP. Ada juga adik-adik kita mahasiswa baru MBP, Politeknik MBP, dan juga Stikom Medan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ketua Yayasan Mandiri Bina Prestasi, Bapak Kristianto Tarigan, yang juga merupakan kaum milenial ya Pak ya. Siap. Selamat bergabung Pak Kristianto di acara kita. Kemudian di tengah-tengah kita juga sudah hadir manajemen Mandiri Bina Prestasi, termasuk tadi saya lihat ada Ibu Erni Dewi Munte sebagai Wakil Direktur. Ada juga Ibu Clara Pusita, Wakil Direktur 3 Politeknik MBP, bergabung juga manajemen dari Stikom Medan, dan bergabung kepada kita semua. Dan tentunya di tengah-tengah kita telah bergabung hal yang sangat luar biasa saat ini, bergabung dengan kita Pak Arya Mahendra Sinulinga yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN, dan beliau juga ini termasuk komisaris Nalum, juga termasuk komisaris atau pendiri sepak bola Karo United ya. Jadi beliau ini, Pak Arya ini termasuk dekat dengan kaum milenial, dan bahkan di tangan beliau banyak kaum milenial yang terbentuk. Jadi kita sangat berharap di acara webinar ini nanti Pak Arya Sinulinga akan memberikan strategi-strategi motivasi kepada kita kaum milenial, bagaimana memenangkan, bagaimana menjadi milenial yang sangat berprestasi, yang sangat berguna bagi bangsa dan negara kita ini. Jadi diharapkan kepada adik-adik sekalian agar menyediakan alat tulisnya. Jika ada yang penting silakan dicatat, dan di akhir acara tentunya nanti kita ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya kepada Pak Kristianto yang merupakan kaum milenial dan saat ini sebagai Ketua Yayasan Mandiri Bina Prestasi. Juga nanti boleh bertanya kepada Pak Arya Sinulinga. Jadi dipersiapkan alat tulisnya.
Dan kita juga sebelum kita mulai, coba dulu kita sapa Pak Direktur, mungkin sudah masuk ini. Kalau belum masuk, mungkin yang pertama untuk membuka acara kita ini sebagai kata sambutan, kalau dari kelembagaan kami mohon kesediaan dari Ibu Erni Dewi Munte sebelum nanti masuk ke opening speech oleh Ketua Yayasan. Ibu Erni Dewi Munte. Baik, selamat siang. Oke, Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Bu. Siang, Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kita masih dapat berkumpul ya, walaupun dalam webinar dengan Bapak Arya Sinulinga, begitu juga dengan Bapak Ketua Yayasan dan host kita Bapak Jimmy Pranginangin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kristianto Tarigan, Abang Arya Sinulinga. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, Pak Jimmy, selamat siang. Dan adik-adik kami semuanya, mungkin juga ada Bu Clara di sini ya. Selamat siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Oke, suatu kehormatan bagi kami, Bang Arya, keluarga besar MBP atas kehadiran Abang ya untuk webinar. Jadi kami harapkan adik-adik kami juga mari menyimak ya adik-adik ya. Abang ini merupakan staf khusus BUMN. Jadi boleh dikatakan kita patut berbangga ya. Seorang Bang Arya, seorang staf khusus BUMN bersedia hadir di tengah-tengah kita. Oke, baik adik-adik, kita tidak berpanjang kata lagi karena mungkin waktu kita pun sudah melewati jam 1 ya. Kami hanya menyampaikan terima kasih kepada Bang Arya yang sudah bergabung dengan kami. Semoga ya apa yang Abang sampaikan bisa nanti diaplikasikan oleh adik-adik kita kaum milenial saat ini. Begitu juga dengan adik-adik kami semuanya. Mari kita menyimak, ambil catatannya, berikan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan nanti Bang Arya bisa menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Jimmy Pranginangin. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke, terima kasih kepada Ibu Erni Dewi Munte mewakili MBP, kepada Ibu Clara Puspita untuk mewakili Politeknik MBP. Kami persilakan Bu, jika sedang online, silakan Bu. Devia, dekatkan kau deh jaringan. Masuk. Halo Ibu Clara. Tes, Ibu Clara. Baik, mungkin Ibu itu sedang ada masalah jaringan, nggak apa-apa. Nanti jika connect kembali kita persilakan. Nah, baik teman-teman sekalian, adik-adik, calon mahasiswa baru MBP, Politeknik MBP Stikom, dan juga rekan-rekan sekalian ya yang di luar dari grup MBP, selamat bergabung kami ucapkan di acara webinar hari ini bersama Bang Anda Arya Sinulinga dan juga Pak Kristianto Tarigan. Nah, kepada teman-teman yang nanti seandainya ada keluar tidak bisa masuk lagi, boleh bergabung di live streaming kita di YouTube, di grup sudah kita bagikan, kemudian juga bisa bergabung di live Instagram dari Pak Arya Sinulinga dan juga Pak Kristianto Tarigan. Baik, untuk opening speech kami persilahkan kepada Bapak Kristianto Tarigan yang sebagai Ketua Yayasan Mandiri Bina Prestasi. Baik, silakan Pak. Ya, sebelumnya saya bagikan slide saya ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, yang juga saya panggil Abangda, karena juga jiwa sangat milenial ya. Bapak ini merupakan dipercaya menjadi staf khusus Menteri BUMN yang membawahi
ratusan BUMN dan anak cucunya BUMN. Mungkin nanti banyak hal yang bisa beliau sampaikan. Terima kasih di sela-sela kesibukannya masih dapat meluangkan waktu buat kita MBP untuk berbagi ilmu dan pengalamannya begitu. Jadi sebentar, izin saya membagikan slide saya, di mana tema kita hari ini How Millennials Winning the Competition. Ya, seperti yang kita tahu dewasa ini bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan generasi muda, Abang Da, di mana generasi muda kita ini terbiasa untuk hidup instan begitu. Kenapa? Mungkin fenomenanya seperti itu. Nah, saya juga mungkin sedikit mewakili generasi milenial karena saya juga hanya saat ini belum genap usianya 30, jadi bisa dikatakan generasi milenial. Sebenarnya pada teorinya generasi milenial itu adalah tahun 80 sampai tahun 95. Tetapi semua saat ini kita generalisir bahwa milenial itu adalah generasi muda yang dimana lahir di milenium kedua ini. Nah, ini profil saya. Saat ini merupakan yayasan BP dan bekerja di Kementerian PUPR. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa amanat kerja itu lebih condong kepada kompetensi. Jadi bukan ijazahmu apa, sekarang ini bukan itu yang utama, tetapi adu keterampilan, adu skill, dan adu kompetensi. Nah, ini adalah komposisi milenial hari ini, di mana bisa kawan-kawan lihat bahwa memang diprediksi ya, tahun 2030, populasi kita itu sudah melebihi kelompok umur yang lain. Jadi, kalau kita tidak bersiap untuk mengatasi persaingan ini sesama milenial saja, bagaimana mungkin nanti kita bisa menjadi kekuatan bangsa? Karena saya percaya bahwa milenial yang dimana terbiasa berpikir kritis, yang dimana terbiasa berinovasi, terbiasa untuk bergerak cepat, itu bisa menjadi potensi negara, bisa juga menjadi beban begitu. Sehingga potensi yang sangat besar ini, lonjakan penduduk ini, khususnya di umur produktif ataupun kita katakan milenial, harus bisa diatur, harus bisa dididik, harus bisa dibina untuk menjadi kekuatan dan fondasi kemajuan bangsa begitu. Kemudian selanjutnya ini sebaran milenial. Kawan-kawan ada di Sumatera Utara mayoritas. Ada juga mungkin yang dari Aceh ya. Ada juga yang dari Pekanbaru ada ya, dari Pekanbaru, dari Jambi, Riau. Nah, inilah proporsi milenial yang ada di Indonesia. Artinya kawan-kawan itu yang milenial di Sumatera tidak hanya bersaing di Sumatera begitu. Karena persaingan kita ini antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Sehingga milenial yang besar tadi, kelompok umur yang produktif tadi, kita harus berhasil memaksimalkannya. Dengan apa? Itulah dengan meningkatkan kompetensi seperti yang saya utarakan di webinar seri sebelumnya. Sehingga kawan-kawan tidak menjadi pengangguran terbuka setelah nanti dididik di institusi kita. Nah, bagaimana caranya memenangkan persaingan itu? Ini yang menjadi PR kita, ini yang menjadi tugas kawan-kawan untuk nanti menggalinya, bertanya banyak hal kepada Pak Arya Sinulinga. Karena beliau banyak hal ataupun insight yang nanti akan beliau sampaikan. Nah, ini top skill yang kita butuhkan, ada digital, interpersonal, dan problem solving. Ini juga 21st century skill, seperti yang sudah kita pernah bahas.
ada foundational literacies, ada kompetensis, dan karakter qualities. Ini nanti coba kita gali bagaimana sebenarnya milenial itu seharusnya di era digital, di era persaingan global ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pembuka. Seperti yang sudah-sudah, more see, more listen, more experience you get. Banyaklah melihat, banyaklah mendengar, maka banyaklah pengalaman yang akan kau dapat. Jadi hari ini kita punya kesempatan yang sangat langka. Di sela-sela kesibukan Bapak Arya Sinulinga bisa meluangkan waktunya. Tolong kawan-kawan catat setiap kata yang beliau sampaikan, karena ini adalah ilmu. Kalau kawan-kawan tidak maksimalkan, mungkin ya, kesempatan emas ini sudah kawan-kawan lewatkan begitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat berwebinar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berguna buat masa depan kita ke depannya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka. 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 Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang memberikan opening speech-nya. Adik-adik sekalian, selanjutnya mari kembali kami ingatkan agar memute semua mikrofonnya agar keadaan kita kondusif dan kita mau dengarkan ini langsung dari Pak Arya Sinulinga. Kepada Pak Arya Sinulinga, kami persilakan, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang pada hari ini bisa sharing diundang oleh kawan-kawan dari MBP. Saya juga salam hormat dan salam kompak ke teman saya ini, adik saya Christian, yang ketua yayasannya MBP ini dari milenial. Jadi MBP ini udah belum sudah pemimpinnya milenial gitu. Ini kan artinya memang ada satu tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Christian, tapi tetap bisa melaksanakan tugas-tugasnya juga di sisi lain di Bandung gitu. Ini adalah kelebihan milenial begitu. Dia mampu untuk bekerja secara paralel gitu ya. Yang mungkin dulu tidak memungkinkan untuk generasi-generasi baby boomers gitu, yang kalau dikatakan sekarang tuh yang kolonial gitu. Jadi ini ada perubahan-perubahan besar dan MBP udah memasuki tahapan itu gitu. Kemudian juga kepada Bang Jimmy, terima kasih Bang Jimmy sudah dikasih kesempatan pada saya untuk bisa berdiskusi ya dan sharing gitu. Bang Jimmy bisa dibagikan ini saya sharing saya nih, screen share saya, oke. Ya ini saya buat khusus untuk kawan-kawan di Amik MBP. Ya, saya sih udah tua juga sebenarnya. Usia saya 49 saat ini, ya. 49, tapi saya dulu kuliah saya SMA di Medan, SMP di Medan, SD di Medan ya. Tapi saya lahir di Kabanjahe. Jadi saya ini produk orang kampung juga gitu ya, lahir di kampung. Tapi karena orang tua pindah ke Medan, maka saya pindah ke Medan. SD, kemudian SMP, SMA, kuliah saya di Bandung di ITB. Saya lulusan sipil, tapi kerjanya jauh dari bidang sipil. Kalau Christian masih di PU dia di bidang sipil. Kalau saya udah lompat dari bidang sipil. Lama tinggal di Bandung, kemudian juga setelah itu saya bekerja di MNC ya, sempat di MNC. Usia 38, saya dulu sudah di Direktur Global TV. Masih sangat muda dulu, dia Direktur Global TV usia 38. Kemudian Direktur Holding di MNC, itu usianya 42. Jadi masih sangat muda dulu, sudah jadi Direktur Holding. Nah ini kemudian sekarang dipercayakan menjadi staf khususnya Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN. Menangani banyak sekali perusahaan-perusahaan ya
Eh, di samping itu jadi komisaris di Ngalum. Karena sebelumnya saya pernah di korporasi, jadi untuk bidang komisaris bidang finansi tidak sesuatu yang susah bagi kita gitu. Nah, saya mau cerita aja bahwa saya orang Medan kok, orang tinggal di Kabanjahe juga. Dulu saya lahir aja di rumah, bukan di rumah sakit, di itu dokter apa namanya? Bidan, bidan. Di Saya bidan ya lahir Bang ya. di Kabanjahe. Jadi bukan di rumah sakit. Kalau anak-anak sekarang udah di rumah sakit. Kalau saya masih lahir di tempat bidan gitu. Jadi makanan saya pun ya makanan orang kampung sejak kecil gitu. Makanya sampai hari ini makanan kesukaan saya itu kalau saya orang Karo, saya sukanya makan cipera, burung kerah, itu saya suka. Ada makanan lagi Ada yang paling kemiripan berarti Bang. Hah? Ada kemiripan berarti dengan saya. Cipra juga hobi. Nah, ada makanan saya kesukaan saya dari kampung halaman saya tuh. Kampung bapak saya Batu Karang. Namanya cibet. Cibet itu seperti seperti apa ya? Kayak capung itu loh, tapi belum terbang, masih di sawah gitu. Jadi kesukaannya makan makanan kampung. Kalau saya dikasih pilihan untuk makan makanan kampung Karo sama makanan barat gitu western, saya pasti pilih makanan Karo. Karena lebih enak daripada makanan barat. Jadi tapi itu latar belakang saya ya, latar belakang saya. Sekarang saya tinggal di Jakarta. Jadi saya sekarang mau sharing sama teman-teman. Kebetulan di BUMN juga saya menangani apa namanya, salah satunya adalah milenial BUMN. Jadi nanti saya cerita juga bagaimana saya mengumpulkan orang-orang milenial yang membantu saya. Nanti saya ceritakan juga. Bisa ke bawah Jim? Halaman berikutnya Jim. Nah, ini ya. Ini adalah ini yang mana nih? Yang mana tipe-tipenya milenial sekarang ini yang mana nih? Ini teman-teman bisa ini nih, bisa apa namanya? Bisa melihat gitu. Apakah tipe adventure atau tipe punya visioner gitu ya? Atau tipenya artis gitu, atau tipe leader, atau socialize, atau konservatif, atau kolaborator. Nah ini contohnya orang-orang yang adventure nih, setiap IN jalan-jalan misalnya, maaf nih tulisannya karena ke Bogor, padahal sebenarnya ayo kita ke Brastagi gitu. Tiap Sabtu Minggu, ayo kita jalan kemana gitu. Jadi pinginnya tuh jalan-jalan aja. Atau kalau di Medan tuh namanya Pantai Sialang Buah. Tahu nggak Pantai Sialang Buah di mana? atau naik Gunung Sibaya gitu. Saya dulu waktu SMA sudah suka naik Gunung Sibaya. Sinabung juga pernah dulu waktu saya SMA. Kemudian ada namanya visionary. Jadi ini orangnya yang selalu punya ini ya, punya wah ke depan nih saya harus bagaimana, ke depan nih Indonesia bagaimana, ke depan ini kita bakal orang-orang milenial pekerjaannya bagaimana nih, atau orang-orang yang melihat bahwa secara optimis dia bahwa ini kan dulu ada kekhawatiran kaum milenial akan susah cari rumah katanya karena makin lama makin mahal harga tanah gitu. Nah ini dia, ini adalah tipe-tipe visionary gitu, atau juga tipe artis. Ini kita janjian di mana nih? Di Simpang Kampus atau di Sumber atau di kafe mana di Medan gitu ya. Itu yang di orang-orang yang ya dia lebih kepada brand lah ya. Artinya dia merasa bahwa brand itu penting gitu. Atau orang yang leader gitu. Atau misalnya kayaknya saya harus jadi ketua IMKA ini, atau saya harus jadi ketua organisasi apa gitu, ketua organisasi mahasiswa saya nih, saya harus ketua senat nih. Jadi tipenya tuh selalu jadi leader gitu, dikit-dikit dia akan mimpin gitu, dia akan mengumpulkan orang gitu. Atau socializer, jadi adalah orang-orang yang memang suka ini ya, suka ngikuti tren. Jadi apa tren yang ada dia selalu update gitu. Artis siapa nih yang lagi naik daun misalnya, dia tahu aja nih. Orang-orang yang atau trennya kita ini lagi keren nih sesuatu gitu. Nah ini yang dia tipe-tipe socializer. Nah kemudian ada konservatif. Ini adalah orang-orang yang ya dia diajak ogah-ogahan,
bukan ogah-ogahan ya, artinya lebih mikir, wah kita kalau pergi-pergi tiap Sabtu Minggu kita kapan belajarnya, misalnya gitu. Atau setiap kalau kita, ayo kita minggu pergi, wah dan saya nggak bisa gereja gitu. Atau banyak hal yang dia selalu berhitung untuk sesuatu, konservatif. Kemudian ada yang tipe kolaborator. Ini adalah orang-orang yang memang selalu berusaha mengajak orang untuk berkolaborasi. Dikit-dikit dia ngajak orang untuk bikin tim. Dikit-dikit dia ngajak, kita pergi ke sana berkelompok gini-gini gitu. Atau kita bikin sesuatu yuk untuk sesuatu masyarakat. Jadi dia selalu ngajak untuk orang berkolaborasi. Nah ini teman-teman di AMI MBP, ini tipe yang mana nih? Apakah tipe yang adventure? Nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang salah. Ini adalah sesuai sama karakter kita aja. Jadi nggak ada yang salah. Apakah saya tipe leader gitu ya? Nggak ada yang salah. Atau saya konservatif? Konservatif pun nggak salah gitu. Yang selalu bilang, aduh aku kalau pergi-pergi, saya orang tua saya kasihan nanti nih gitu. Dia konservatif aja. Atau dia kadang-kadang dikit-dikit dia itu nggak main tunggal. Dia pingin dikit-dikit bareng-bareng deh. Kita gimana caranya supaya kita kerjasama. Kalau pergi-pergi bareng-bareng selalu pergi bareng-bareng. Ngerjain tugas bareng-bareng. Ngapa-ngapain bareng-bareng. Dia suka banget ngajak teman-temannya untuk kolaborator gitu ya. Nah ini yang teman-teman dari AMI MBP tipe yang mana nih? Tipe 1, tipe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini adalah tipe-tipe yang ada di saat ini di milenial. Tapi silakan aja, ini adalah sebuah kenyataan. Nanti teman-teman bisa lihat saya di mana sih gitu. Ada juga yang dia gabungan, dia adventure tapi leader juga. Bisa juga dia adventure leader, dia kolaborator juga gitu, bisa aja. Atau dia artis, tapi dia juga leader gitu, karena suka gosip mungkin ya, tapi dia nge-leader juga gitu. Orang socialize itu biasanya nggak akan mungkin sendirian, pasti dia pingin berkolaborasi. Dia pasti pingin mengajak orang lain juga. Nah ini ada gabung-gabungan juga, jadi nggak harus ada di situ terus gitu. Jadi dia bisa gabungan dari berbagai tipe-tipe tadi gitu. Oh ini ada yang jawab 7 Pak. Ya silakan, senangnya kolaborator, dia senangnya bergabung bersama-sama yang lain. Silakan aja. Ada yang tadi senang socialize, itu juga nggak masalah gitu. Oke Jim, halaman berikutnya Jim. Nah ini nih. Nah ini saya membandingkan sama teman-teman, tapi jangan pesimis ya, jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Jangan pesimis ya. Ini adalah kalau teman-teman milenial diadu nih dengan kawan-kawan yang tua-tua lah gitu ya. Ternyata teman-teman milenial itu punya 2 keunggulan. Apa itu? Sangat paham teknologi, kemudian sangat paham penggunaan media sosial. Nah, tapi dibandingkan dengan teman-teman yang Gen X, generasi X, itu kalah gitu. Mereka lebih kolaborator. Tapi dibanding yang tua-tua, yang lebih baby boomers, itu teman-teman lebih bagus lagi gitu. Nah ini kemudian di sisi problem solving, di sini ada kelemahan nih. Teman-teman milenial dianggap bukan orang problem solver. Jadi kawan-kawan dianggap bukan orang yang dianggap punya kelemahan di problem solving. Ya. Nah ini adalah yang selalu orang itu menyelesaikan masalah gitu. Tapi kemudian dari sisi entrepreneur sih teman-teman lebih entrepreneur. Orang-orang generasi baby boomers itu yang tua-tua, yang usia 60-an, 50-an ke atas itu nggak suka berbisnis, lebih suka jadi karyawan. Nah, tapi teman-teman dari milenial ini masih kalah bertarung nih entrepreneurnya dibandingkan dengan yang generasi Y. Generasi Y itu X. Generasi X itu generasi zaman saya gitu. Kemudian brand ambassador. Nah, ini juga teman-teman ternyata orang-orang milenial itu sangat hebat sebagai brand ambassador. Sangat banyak orang yang jadi dutanya brand gitu. Jadi dia jadi orang yang jadi terdepan yang memberikan influence terhadap brand sesuatu gitu. Tapi masih kalah dengan teman-teman yang generasi saya juga gitu. Kemudian adaptif. Nah ini teman-teman dari milenial dianggap masih kalah adaptif juga dibanding kita gitu, dibanding kami, zaman kami gitu. Tapi ini semuanya bisa diolah ya. Dari kelemahan-kelemahan ini teman-teman bisa ngolah. Mana sih yang saya masih lemah gitu. Kemudian kemampuan untuk membangun relationship. Karena teman-teman di milenial dianggap
masih terlalu banyak dengan sibuk gadgetnya sama teknologinya, akibatnya untuk sosialnya membangun relationship itu agak lemah gitu. Nah, di sini juga makanya jangan heran ya karena ketidakmampuan dalam membangun relationship. Jangan heran kalau anak-anak milenial sekarang gampang banget putus sambung pacaran. Pengalaman ya Bang ya, waktu milenial Iya, ya. karena mereka dikit-dikit, udah deh putus deh gitu. Dikit-dikit, udah deh putus gitu. Nggak penting gitu. Masih banyak yang lain gitu. Kalau dulu zamannya kalau yang ini, wah itu jaga banget yang namanya relationship. Tapi kalau anak milenial sekarang untuk relationship, bangun hubungan tuh mereka lemah. Pokoknya udah bosen dikit ya tinggal. Dan mereka melihat hubungan itu tidak perlu lama-lama ya kalau memang membosankan nyape-nyapein, udah deh gue tinggal aja deh. Nggak penting sama gua gitu. Itu teman-teman milenial lebih seperti itu, makanya dianggap selalu tidak mampu untuk, bukan nggak mampu, agak kurang mampu membangun relationship. Kemudian revenue generator, artinya ini adalah kemampuan untuk membuat revenue. Ini banyak milenial yang sudah mampu tapi masih jauh juga kalah dengan teman-teman yang lain. Ini mungkin gambaran-gambaran. Jadi teman-teman milenial mampu hebat di bidang teknologi dan sosial media, tapi banyak kelemahan-kelemahan yang harus teman-teman tutupi. Ini penting karena ini menjadikan teman-teman untuk bisa membangun dirinya. Kelemahan-kelemahan itu harus dibangun. Jangan pasrah. Ini oh kami begini ya udah deh. Kalau gitu udah gitu aja deh, nggak masalah gitu. Harusnya adalah kita bangun kelemahan-kelemahan tersebut. Dibilang bahwa kita itu nggak problem solving. Berarti teman-teman belajar problem solving. Nggak masih lemah di kolaborasi. Teman-teman belajar untuk berkolaborasi. Baru entrepreneur dipertinggi lagi misalnya, atau sebagai adaptif dibilang udah adaptif sih oke, tapi masih kurang. Teman-teman harus belajar adaptif gitu. Nah ini yang dan itu relationship builder ini lemah banget, kemampuan membangun relationship hubungan sangat lemah teman-teman dari milenial. Nah ini teman-teman harus memperkuat di bidang ini juga. Jadi apa yang kurang itu menjadi pegangan untuk jadi membangkitkan diri kita gitu. Ini mungkin yang jadi ini ya gambar-gambaran. Oke lanjut Jim. Ke bawah. Lewat. Ya. Terus bawah, sorry. Nah ini milenial lawan milenial nih. Kebanyakan ya, ini apa ya? Bahwa ini dalam pergaulan ada 3 karakteristik pertemanan antara milenial: keterbukaan, egoistik, dan dependen. Dependen itu artinya sangat tergantung, bukan independen, sangat tergantung. Jadi kebanyakan milenial merasa dirinya nggak egois dan mandiri, padahal lingkungannya itu melihat bahwa ternyata teman-teman milenial itu lebih sangat egois, bukan egois, sangat egois ya, nggak mandiri sebenarnya dianggap, dan tidak ini ya, dan egois gitu. Nah ini jadi antar milenial sendiri ya, bahwa dia merasa bahwa ada open mind gitu ya, narsis gitu, entitled. Ternyata ini jadi kaum milenial merasa dirinya adalah orang yang open mind. Open mind itu artinya terbuka pikirannya gitu ya. Tapi ternyata menurut milenial lainnya, jadi orang milenial menilai milenial lainnya gitu ya, dia bilang bahwa enggak begitu-begitu mereka nggak open mind. Diajak untuk begini nggak mau tuh, diajak diskusi mengenai ini nggak mau gitu. Mereka lebih ini gitu. Kemudian merasa nggak narsis. Teman-teman milenial merasa 10%, yang merasa kami cuma 10% kok yang narsis gitu. Ternyata menurut milenial lainnya, oh ini narsis banget nih gitu. Jadi antara milenial sendiri mengatakan bahwa narsis banget tuh, si orang itu narsis banget. Tapi kalau dia nilai diri sendiri, gue nggak narsis nih, aku nggak narsis kok. Tapi orang lain melihatnya, gue narsis. Oh itu narsis gitu. Kemudian spoiled gitu ya. Demikian juga spoilednya itu. Jadi hal-hal yang begitu yang membuat ternyata ada teman-teman milenial merasa saya nggak egois, ya saya egois kok. Saya narsis, saya nggak narsis, ternyata narsis di orang-orang itu. Saya mandiri, ternyata enggak gitu. Nah ini yang dilihat oleh milenial lainnya. Ini antara milenial sendiri menilai ini gitu ya. Lanjut. Jadi dalam pergaulan antara milenial sendiri pun teman-teman tuh ternyata ada gapnya gitu. Nah kemudian untuk circle pergaulan. Kalau pergaulan ini teman-teman milenial karena
Ada yang mungkin di kampus, ada di kampus, ada di sekolah, di sosial media, community, di kantor dan sebagainya. Ini memang membuat teman-teman milenial itu lebih beragam teman-temannya. Teman-teman milenial tuh karena gini, dengan sosial media, teman-teman tuh punya teman ada di mana-mana aja. Teman-teman bisa berteman di mana, ada nggak jarak itu jadi sesuatu yang nggak heran sekarang banyak milenial yang pacarannya jauh-jauh gitu. Iya. LDR ya. LDR, banyak banget LDR itu. Karena mereka ada sosial media dan sebagainya. Dan mereka biasa aja. Kalau untuk yang zaman dulu, kalau nggak ketemu, ini bukan pacaran ini katanya gitu. Tapi teman-teman milenial nggak masalah gitu. Kemudian di sekolah juga gitu. Di kampusnya beragam. Di community-nya, nanti ada komunitas sepedaan, komunitas runner, pelari, ada komunitas yang lain-lain gitu. Jadi mereka tuh punya nggak hanya teman-teman kampusnya doang ini, teman-temannya. Kalau kami dulu mungkin teman kami ya orang-orang di kampus aja gitu. Kalau di kantor ya orang-orang di kantor aja gitu. Di luar itu jarang gitu teman-temannya. Kalau yang anak milenial sekarang itu enggak gitu. Ya. Untuk bertemu aja gitu ya, untuk bertemu gitu ya. Mereka tuh pakai video call, pakai messenger, kemudian kadang-kadang bertemu di kafe gitu ya. Jadi mereka selalu begitu. Jadi meeting in person, jadi ketemu orang dan sebagainya, ada video call sebagainya. Kalau kami video call tuh jarang banget. Teman-teman saya lihat ya, saya kan banyak teman-teman milenial ya. Itu kalau pacaran pasti video call. Dikit-dikit video call, dikit-dikit video call. Nggak puas rasanya pacaran tuh tanpa video call. Paul baru ketemu tadi di kampus, sampai di rumah langsung video call. Nggak tahu saya itu apa ngecek bener nggak sih atau saya dibohongin nggak di mana, gitu saya nggak tahu juga. tapi yang pasti kalau di zaman kami di orang-orang teman-teman seusia saya sangat jarang di video call tuh sangat jarang. Ya, lebih banyak teman-teman di milenial tuh pacarnya. Ada teman saya tim saya itu dia lagi bawa mobil nih Jakarta Bandung itu. Pacarnya tahu lagi dia bawa mobil gitu ya. Bawa mobil nih temannya. Dia bawa mobil. Tahu nggak? Itu pacarnya nelpon dia pakai video call, nggak peduli tuh. Saya juga bingung ini kok gimana gitu. Kalau kami pasti ngomongnya, lagi bawa mobil, udah dulu ya, jangan pakai itu. Kalau mau pakai suara aja gitu. Kalau ini enggak, pacarnya nggak peduli. Yang penting video call gitu loh. Padahal lagi bawa mobil gitu. Jadi ya ternyata itu adalah bagian dari teman-teman bahwa teman-teman merasa kehadiran pacarnya nggak cukup dengan teks. Kehadiran temannya nggak cukup dengan teks. Saya ada yang menarik ini. Anak saya masih kecil ya, masih SMP. Itu saya kagum gitu dan saya nggak nyangka gitu ya. Jadi kan ini karena corona, mereka kan sekolahnya nggak ada ke sekolah ya. Semua di rumah. Ya, semua di rumah. Kemudian habis itu tiba-tiba dia bikin di Google Meeting kita ada ini ya nonton bareng. Saya bingung, mereka nobar di mana? Ternyata ada jadwalnya, jam sekian malam nanti jam 7 malam kita akan nobar. Jangan lupa siapkan popcorn. Anak saya minta sama ibunya, tolong dong langsung siapin popcorn. Popcorn disiapin, habis itu ternyata dia pakai malam-malam jam 7 malam dia pakai Google Meet, dia share screen. Nonton. Dia pilih video, dia tonton sama-sama sambil makan popcorn. Dan mereka ketawa-ketawa cekikikan. Ketawa-ketawa ngobrol sambil nonton. Saya bilang nih, wow. Nggak kebayang sama saya, mereka sekarang ini menghadapi corona, itu bisa dia cari solusi. Nggak kebayang sama saya dulu. Kalau kami kan, wah ini kok bisa? Saya sampai kagum. Bisa nobar bersama teman-teman sekelasnya, itu pakai Google Meeting. Sharing film, share screen. Saya sampai dan siapin popcorn masing-masing. Jadi sebelum nonton mereka bilang, mana popcorn lo? Ini gitu. Dia tunjukin popcornnya. Habis nonton ngobrol, cekikian, ketawa-ketawa, ngakak gitu. Oh lucu gitu. Dan ketawa-ketawa ngakak. Dan mereka di rumah masing-masing gitu loh. Itu nggak kebayang. Zaman saya tuh nggak kebayang seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu bagi saya. Saya kan orangnya suka ngamati juga ya. Anak saya ya saya amati sih gitu ya. Saya kan ada yang baru mau lagi kuliah, baru masuk. Ada juga yang masih SMP gitu ya. Yang SD juga saya amati begitu. Kemampuan mereka sangat hebat. Sekarang anak saya yang baru masuk kuliah sama kayak kamu juga.
dia kuliah di Prasetya Mulia gitu ya. Itu mereka sekarang ospeknya pakai nge-Zoom meeting gitu. Dan mereka dikasih pembicara yang bagus-bagus gitu ya, yang membuat mereka pemikirannya terbuka. Saya nggak kebayang dulu kalau saya dulu dapat zamannya begini, wah asik sekali gitu. Saya akan jadi jagoan juga dapat ketemu pembicara dari mana-mana, nggak dibatasi waktu, nggak dibatasi jarak gitu. Kan itu mengasihkan gitu. Nggak kebayang, ini adalah keuntungan bagi teman-teman milenial yang mendapatkan bisa. Bayangin ketua yayasan Anda ada di Bandung. Kristiani ada di Bandung. Saya ada di Jakarta. Teman-teman ada di mana? Di rumah masing-masing. Kita bisa ngobrol. Kita sharing. Bisa sharing pengetahuan, sharing ilmu. Kan itu sesuatu yang wow gitu. Dan biayanya apa? Biaya kita cuma pulsa. Saya nggak perlu naik pesawat ke Medan gitu. Nggak perlu saya. Bisa sharing. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu keuntungan yang teman-teman dapatkan juga, dan itu kelebihan teknologi yang teman-teman dapatkan gitu. Itu kelebihan loh. Dan ilmu Anda, ilmu teman-teman milenial itu lebih banyak daripada kami. Dulu kami kalau cari ilmu itu ke perpustakaan. Ke perpustakaan ambil buku gitu ya, baca buku satu. Kalau sekarang itu cukup pakai Google, nyari di Google, ilmu apapun dapat di Google. Bisa belajar dengan sangat cepat. Materi apapun ada di Google. Buku apapun ada di Google. Kami dulu cari buku susahnya bukan main. Sangat susah cari buku. Mahal lagi bahasa Inggris, mahal-mahal lagi bukunya. Kadang-kadang kesel gitu. Karena kalau kita nggak punya uang, waduh nggak bisa belajar. Sekarang enggak. Semua gratis gitu. Banyak hal-hal gratis di dunia ini yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Dan ilmunya itu tumpah ruah. Mau ilmu dari mana pun bisa teman-teman cari. Nggak ada lagi batasan negara. Anda mau cari di Amerika, sangat gampang. Anda mau cari di Eropa, sangat gampang. Anda mau cari kemana? Asia, sangat gampang. Mau cari ilmu ke Australia, sangat gampang. Semuanya ada. Itulah kelebihan-kelebihan yang teman-teman dapatkan, yang kami nggak dapatkan. Makanya saya bilang apa? Teman-teman ini harusnya lebih pintar daripada kami. Jauh lebih pintar teman-teman daripada kami. Jauh lebih punya wawasan daripada kami. Kami kan harus cari bukunya, susahnya bukan main, mahal lagi. Nah ini yang bikin beda, gitu. Tapi itu kelebihan teman-teman yang sangat beruntung gitu. Dulu cari novel, waduh novel susah banget. Gramedia belinya mahal betul. Sekarang novel, wah bertaburan di internet, apa aja ada. Anak saya tuh kalau novel itu ya dia baca digital aja, baca novelnya. Kan dan apa aja bisa. Dia mau cari di Amazon bisa. Dia cari di mana-mana aja ada. Kami dulu kalau cari buku ya harus naik angkot ke Gramedia. Di Gajah Mada dulu saya beli cari buku selalu. Di sini nggak ada gitu. Ini teman-teman bisa dapatkan semua gitu. Oke Jim, lanjut Jim. Lanjut Jim. Oke. Nah ini saya mau cerita nih. Nah ini saya memang ya. Ini saya sharing sedikit mengenai saya selalu bekerja sama milenial. Ya. Teman-teman, saya di MNC dulu di media, udah pasti milenial ya. Banyak sekali milenialnya. Sekarang saya di staf khusus bidang 3. Itu pun saya milenial juga itu tim saya. Saya punya tim dari 25 orang di tim saya sekarang. Dan kami tim saya itu dari BUMN, dari berbagai BUMN. Ada 25 orang, rata-rata milenial semua, tapi orang rata-rata semua levelnya manajer. Ada dari BNI, ada dari Mandiri, ada dari Hutama Karya, ada dari Garuda, ada dari Pertamina, dari mana-mana ada semua. Itu adalah tim saya sekarang yang ada, dan saya bekerja bersama mereka. Saya berusaha untuk memahami mereka juga gitu. Bagaimana sih cara kerja sama milenial? Apa yang saya buat? Saya sukanya adalah mereka saya lepas. Saya suruh untuk bekerja, tapi saya kasih batasan. Ternyata jago-jago milenial gitu. Nah, di sini saya mau membagikan juga. Nah, kemudian saya juga bikin Karya United kemarin. Ini Karya United, ini semua anak muda semua isinya. Yang ngerjakannya semua anak muda. Belum pernah yang mengerjakan sepak bola gitu. Mungkin kalau klub sepak bola lainnya itu semua mungkin udah senior yang mengerjakan. Kalau tim saya dulu enggak. Tim saya itu semua muda-muda.
Semuanya belum pernah ngelola sepak bola. Tapi dengan cara kami ternyata Karo United bisa jadi juara Sumatera Utara. Bisa jadi masuk 16 besar. Persita Tangerang kami kalahkan gitu. Itu adalah capaian-capaiannya tahun lalu gitu. Karena apa? Karena kami membangun yang namanya kolaborasi dengan anak muda. Saya percaya sama anak muda, sangat percaya sama anak muda. Di mana-mana tim saya anak muda semua dan saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka kurang apa, enggak. Saya selalu mengatakan bahwa mereka lah orang-orang yang membantu saya benar gitu. Nah, saya mau bagikan sedikit ya, saya bagikan mengenai kapasitas. Nah, kalau teman-teman ini punya, misalnya Anda di organisasi gitu ya, Anda di organisasi, kemudian Anda ketemu nih teman Anda di organisasi Anda di kampus, dia itu punya kemampuan manajemen bagus misalnya, tapi malas-malasan. Nah, kalau ketemu orang seperti ini, teman-teman tinggal kasih motivasi. Jangan dibilang, wah dia ini orangnya sih jago tapi malas, udahlah tinggalnya deh gitu. Jangan gitu. Nah, ada juga dia yang lain lagi, ada lagi nih orang yang dia satu sisi apa? Dia nggak punya kemampuan manajemen tapi mau disuruh apa aja mau, tapi lama ngerjainnya. Karena apa? Karena kemampuannya kurang. Nah, kalau ketemu sama orang seperti ini, teman-teman itu apa yang teman-teman lakukan? Dikasih ilmu gitu. Dianya gitu, diajarin. Nah, tapi kalau kita ketemu sama teman-teman kita yang dia udah pintar manajemennya, habis itu mau lagi. Nah, kalau gini, ini orang kita lepas saja, kita lepaskan. Artinya tinggal diarah-arahkan. Jangan dikasih motivasi, kau harus begini. Oh, dia malas. Dia akan pergi. Tapi kalau ketemu kita dengan orang yang udah dia nggak punya kemampuan manajemen, habis itu malas-malasan. Kalau ini mah ditinggalkan aja. Nah, lanjut Jim, lanjut. Oke. Lanjut Jim. Nah, ini sebelum ini nanti kita udah panjang, saya mau sedikit ini ya. Saya mau sedikit kesini, saya mau sharing bagaimana kita memenangkan kompetisi. Hampir mirip-mirip kawan-kawan. Saya sih gini ya. Kompetisi sekarang ini makin berat gitu ya. Tapi teman-teman sih saya yakin harus bangun komitmen, harus punya kemampuan problem solving, harus mampu model dan sebagainya. Nah, berpikir kritis, visioner, kolaborasi. Nah, gimana mendapatkannya? Nah, yang penting apa? Sekarang lah bagi teman-teman yang masih kuliah, saya mau sharing sedikit nih. Saya selalu kalau teman-teman kuliah, saya mau sharing mengenai bagaimana kuliah yang mengasihkan lah ya. Bagaimana kuliah yang mengasihkan. Saya mau sharing sedikit. Dulu saya mau sharing, saya dulu ini orangnya IP saya waktu di ITB itu ya. Saya itu IP-nya nggak pernah 2. Bukan 3. 1 koma. Saya lu IP saya 1 koma gitu. IP saya 1 koma gitu. Kemudian hampir saya DO di ITB. Hampir banget saya DO itu di ITB. Karena 1 koma terus gitu. Kemudian saya dipanggil bapak saya. Bapak saya bilang, kamu nih, karena saya lu aktivis, jadi kebanyakan aktif terus, lupa belajar, kan gitu. Saya dipanggil bapak saya, sini kamu, dipanggil ke Medan, saya tanya, kamu nih mau kuliah atau mau jadi aktivis? Kan gitu. Saya bilang, ayo, cepat tamatkan kuliahnya. Bapak saya bilang begitu. Saya akhirnya ikutin, bapak saya bilang, udah, tapi kamu tetap harus bisa aktif ya, gitu. Jadi bapak saya itu mengajarkan saya untuk mengatur waktu. Manajemen waktu. Saya punya kemampuan manajemen waktu tuh sangat hebat ketika di kampus. Saya mulai belajar manajemen waktu. Di kampus dulu saya belajarnya. Jadi saya di kampus tuh jadi aktivis iya. Kuliahnya iya. Kemudian saya juga rajin untuk urusan ibadah, gereja, apa semua saya rajin. Ada namanya persekutuan Kristen gitu saya dulu ya mahasiswa ya. Saya juga rajin di sana. Kemudian saya juga ikut pecinta alam. Saya ikut aktivis, wah banyak sekali yang saya kerjakan gitu ya. Nah, di situ saya belajar mengenai masalah manajemen waktu dan bagaimana belajar. Nah, saya mau ajari kamu nih. Setelah saya 1 koma terus saya kuliah. Akhirnya saya mengubah cara belajar saya. Apa yang saya bikin cara belajar saya ubah? Bayangin IP 1 nih. Saya ubahnya bagaimana gitu kan. Saya akhirnya ngapain? Saya akhirnya mengambil langkah belajar yang tepat
tapi dan pintar gitu. Bagaimana caranya? Setiap saya kuliah, saya selalu duduk di depan. Saya nggak pernah duduk di belakang, duduk di depan. Setelah ini ya, setelah 1 koma ya, waktu 1 koma sih saya belajarnya di belakang terus. Ternyata karena duduk di depan, itu biasanya konsentrasi dosen itu ke saya. Mau nggak mau, saya akan dengerin dengan baik-baik. Ternyata dengan duduk dengan tepat di depan terus, ya, itu nilai bisa C. Jadi kalau kawan-kawan mau nilai C, itu sangat gampang. Caranya duduk di depan. Gampang banget. Setiap kuliah duduk di depan. Taruhan saya, nilainya pasti C. Kemudian, aduh bang kalau bisa jangan C dong, saya pingin B. Oh gampang. Gimana sih nilai B? Setiap saya kuliah, saya mencatat apa yang diomongkan guru saya, dosen saya. Saya catat di kertas yang namanya kertas sele-sele atau kertas yang apa sih istilahnya itu? Kertas buram. Saya tulis yang di kertas buram yang bukan di buku ya, di kertas buram saya tulis. Setiap saya tulis, kemudian sampai di rumah, apa yang saya lakukan? Saya tulis ulang. Saya tulis ulang catatan saya di buku. Saya bikin rapi, warna-warni saya bikin. Ada pulpen saya dulu 4, warna merah, biru, hitam, hijau. Saya kasih warna, saya kasih yang penting, saya kasih warna berbeda. Yang penting saya kasih warna berbeda. Saya tulis ulang. Jadi catatan saya di kelas, saya tulis ulang di buku. Itu sudah bisa bikin nilai B. Gampang nggak? Gampang. Benar saya. Kamu coba. Taruhan, saya berani taruhan. Kamu coba aja. Kalau kamu menulis ulang catatan kamu di kelas, kamu tulis ulang di buku, itu artinya apa? Kamu melakukan pengulangan belajar. Kamu akan mengulang belajar dengan cara menulis di buku. Itu yang kamu lakukan, maka kamu nggak akan ketinggalan. Nggak pernah ketinggalan pelajaran, karena kamu seperti mengulang. Nah, aduh bang, jangan B dong. Saya kan pingin A nilai saya. Nah, kalau mau pingin nilai A, gampang. Oh gampang semua ya? Gampang. Caranya bagaimana? Cari teman kamu yang nggak belajar. Ajarin dia. Ajarin. Ketika kamu mengajarkan teman-teman kamu ajarin teman-teman kamu, itu teman-teman kamu dengan tidak sengaja, kamu itu sebenarnya sudah mengulang pelajaran, habis itu mulai bisa menjawab pertanyaan. Karena apa? Karena teman kamu akan tanya, kalau gini gimana? Kamu akan cari jawaban. Sehingga kamu itu bisa menjawab apa saja pertanyaan dari teman-teman kamu. Emang gampang bang cari orang yang ini? Gampang. Karena banyak teman-teman kamu nggak belajar. Saya dulu pertama-tama ketika saya seperti itu, saya mengubah cara belajar saya bikin kelompok belajar di kampus. Ya pertama-tama yang nggak ada yang percaya sama saya. Nggak ada yang percaya dong. Orang IP 1 kok ngajarin gitu loh. Mana ada yang mau percaya sama saya? Tapi apa yang saya lakukan? Saya bikin kelompok. Ada teman-teman saya di kampus itu yang dia memang malas-malasan. Saya bilang, ayo kita belajar. Saya ajarin. Akhirnya mereka percaya juga. Ya udah saya cari 2-3 orang teman saya benar-benar nggak pernah belajar. Saya ajarin dia mau juga. Terakhir dia belajar, saya pun belajar dengan sendiri ketika saya ngajarin. Kamu tahu nggak IP saya setelah itu? 3,7, 3,8, 3,6. IP 3 terus tuh. Setelah saya melakukan tahapan-tahapan tadi, ternyata IP saya langsung 3. Jadi saya nggak pernah IP 2. Saya selalu dari IP 1, menjadi IP 3. Jadi dulu saya di samping aktif di mana-mana, kuliah saya juga nggak lama-lama banget. Gitu. Jadi itu adalah cara belajar itu adalah tantangan kita. Nah, gini. Kenapa? Karena teman-teman milenial sering sekali bukan hanya milenial sih, banyak orang gitu ya, menunda. Menunda itu membuat kita jadi banyak misalnya belajar ditunda. Nanti aja deh, akhirnya menumpuk. Dikit-dikit ditunda. Dengan cara yang saya bikin tadi itu, kamu nggak akan pernah nunda. Dengan kamu balik ke sekolah, ke rumah, menulis ulang, itu udah nggak menunda. Tidak menunda belajar. Tanpa sengaja, kamu sudah belajar dengan sendirinya. Jadi, itulah yang saya bilang apa? Komitmen, problem solving, baru tadi itu berkolaborasi, cari kawan kita yang bisa kita ajarin. Inilah langkah-langkah kita untuk bisa saya lihat untuk
mensiasati yang namanya belajar di kampus. Coba terapkan. Saya berani taruhan, kamu terapkan yang saya omongkan. Pasti kamu berhasil dengan nilai yang sangat baik di kampus. Mungkin itu Jim, sementaranya Jim, nanti kita bisa tanya jawab. Silakan Jim. Baik, terima kasih kepada Pak Arya Sinulinga ya, sudah memaparkan. Nah, dari sini banyak kita dapat ilmu, salah satunya di mana ternyata Bang Arya ini juga dari kampung ya. Jadi jangan pesimis kepada kita, kepada teman-teman dari mahasiswa yang saat ini dari kampung, tetap semangat dan harus terus aktif, kreatif ya, seperti Bang Arya akhirnya bisa menjadi staf khusus Menteri BUMN. Nah teman-teman, sangat jauh perbedaannya ya di masa dulu dengan kita kaum milenial, dan diharapkan kesempatan kecanggihan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk menggarap ilmu pengetahuan agar menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita buka dulu untuk 3 penanya. Silakan, boleh secara live, boleh di chat juga. Kita buka untuk sesi ini 3 orang penanya. Silakan. Halo Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Iman Pak. Saya mau bertanya tentang masalah milenial Pak. Batas umur seseorang itu disebut milenial berapa umurnya itu Pak? Nggak tahu kamu? Nggak tahu saya Pak. Tahun tadi ada di datanya Bang Kristiwan. Bang Kristiwan Pak. itu iya. Jadi sebenarnya kita dikatakan milenial itu ya tahun 80 sampai 95. Tetapi cenderung saat ini digeneralisir bahwa yang dikatakan milenial itu ya semua kaum muda begitu. Apakah itu salah? Mungkin tidak 100% salah karena memang mayoritas kita tuh lahir di milenium kedua, abad ke-21. Jadi ini masalah penyebutan saja, tetapi apa yang disampaikan Pak Arya mengenai tren ataupun mengenai sifat-sifat yang ada di milenial itu mungkin sudah menggambarkan secara umum begitu. Jadi walaupun ada perbedaan persepsi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, sepertinya tidak begitu signifikan. Ya, mungkin ya Iman ya. Baik, silakan penanya kedua. Halo Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak. Kalau kira-kira saudara kita yang di pedalaman itu yang tidak mengenal teknologi, apakah itu termasuk generasi milenial? Udah pasti ya, namanya usia nggak ada hubungan sama teknologi juga. Teknologi itu hanya ini ya, hanya kelebihan aja. Mereka masuk milenial. Gitu. Yang lain apa lagi? Silakan. Halo Pak, saya Nurul Novitasari. Saya ingin bertanya, generasi milenial itu seperti apa ya Pak? Seperti kamu itu. Iya, seperti kamu itu milenial. Itu milenial. Seperti kalian itu milenial. Kalian adalah teman-teman itu adalah milenial gitu. Tadi kan saya beritahu, kan teman-teman kan seperti itu orangnya kan. Suka bosan kan? Suka bosan. Ciri-cirinya gitu. Iya, orangnya suka bosenan, habis itu yang nggak suka panjang-panjang. Maunya yang instan gitu ya. Kalau baca sesuatu itu nggak mau panjang-panjang, pengennya yang pendek-pendek kan, benar nggak? Makanya sekarang metode kuliah juga harus berubah.
nggak boleh panjang gitu. Dia masuk ke inti-intinya aja. Karena teman-teman, kenapa? Karena teman-teman milenial ini kebanyakan dapat informasi. Karena kebanyakan dapat informasi, akibatnya teman-teman tuh banyak banget informasi masuk, akhirnya teman-teman memilah-milah mana yang dibutuhkan. Nah, akhirnya yang paling gampang dipahami itu yang diambil oleh teman-teman. Gitu loh. Gitu dia. Ringkas gitu ya, Pak. Iya, ringkas-ringkas. Kalau kamu suka ringkas-ringkas kan? Bener nggak? Iya, coba pacar kamu, WA kamu panjang gitu. Mau kamu baca nggak? Pasti nggak. Nggak. Ya seperti itu. Memang pinginnya yang ringkas-ringkas. Itu salah satu ciri khasnya. Lebih suka instan misalnya. Itu instannya yang penting gampang deh gitu. Ya, nggak mau sulit lah, nggak mau susah gitu. Baru bosenan sih ya, nggak mau nih. Gitu. Jadi itu bagian-bagian. Tapi kelebihannya banyak juga ya. Teman-teman ini bisa konsentrasi, bisa ngobrol sama temennya sambil WA, bener nggak? Bisa ambil chatting, bisa ambil chat. Biasanya punya kelebihannya multitasking namanya. Kalau dulu itu biasanya multitasking tuh ibu-ibu, perempuan. Kenapa perempuan? Karena apa? Karena kalau perempuan dulu itu multitasking, ibu-ibu misalnya, dia sambil masak, bisa sambil ngurus anaknya, sambil nyapu, bisa itu ibu-ibu. Nah kalau sekarang anak milenial itu rata-rata begitu juga tuh tipenya, bisa bikin apa aja, bikin kegiatan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Itu kelebihan dari teman-teman milenial itu. Itu makanya sekarang ada mau nggak, karena teman-teman begitu, maka kita pun bikin perubahan-perubahan harus sesuai dengan kondisi milenialnya gitu. Gitu mungkin Bang Jim. Oke, terima kasih kepada Pak Arya, terima kasih kepada Nurul. Ini ada pertanyaan Pak dari chatting ini Pak, dari Bella Turniasih. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kaum milenial untuk open mind terhadap lingkungan agar tidak antisosial dan lebih peduli kepada sesama dan tidak hanya terjebak di media sosial? Banyak baca. Kuncinya banyak baca, kemudian kuncinya banyak bergaul. Mau bertemu sama yang tua, mau yang muda-muda juga mau. Mau berkawan sama yang kaya, mau juga berkawan sama yang di bawah. Kalau kita banyak teman, berbagai jenis orang, itu akan membuat kita open mind. Kalau kita banyak teman dari berbagai suku, itu pun kita menjadi open mind. Kalau kita berteman dengan yang beragam agama, itu pun membuat kita open mind. Jadi keberagaman kunci dari open mind. Dan kemudian banyak baca buku. Itu adalah kunci-kuncinya. Kalau kita nggak baca buku, malas gitu ya. Kemudian kita juga nggak mau bergaul berbagai keberagaman itu kita nggak akan open mind. Gitu Bang Jim. Ini yang sederhana ya. Oke, terima ini kasih. Yang bagus ini Pak Jimmy. Ya Pak. Jimmy. Ini ada yang bagus ini pertanyaan dari Freewall, itu tolong dibacakan itu. Dari Freewall ya. Oke baik, ini pertanyaannya Pak, siar saya bacakan. Freewall Nantabinem. Bang, saya ingin bertanya, menurut Bang Arya seberapa penting dan seberapa dibutuhkan peran milenial di pemerintahan saat ini? Bang, saya ingin bertanya seperti itu Bang. Jadi saya ulang sekali lagi, Bang. Ya, oke. Bang Arya seberapa penting dan seberapa dibutuhkan peran milenial di pemerintahan saat ini? Terima kasih Pak. Nah gini, kita ini punya kelebihan yang namanya milenial saat ini. Jumlah kita banyak banget. Orang milenial adalah orang yang produktif, usia produktif. Teman-teman tahu nggak, di Jepang sana itu kebanyakan orang tua. Kebanyakan orang tua. Di negara-negara Eropa yang di Skandinavia itu kebanyakan orang tua. Anak mudanya sedikit. Kalau kita enggak, kita itu paling banyak anak muda. Makanya negara-negara lain tuh lebih sibuk ngurusin pensiunan daripada ngurusin anak mudanya. Kalau Indonesia enggak.
Indonesia itu lebih banyak anak mudanya. Makanya kita bilang, kalau anak muda kita sekarang ini pintar-pintar, maka kita akan beruntung nanti. 10 tahun lagi, kita akan beruntung karena punya orang yang sangat pintar-pintar, orang bagus-bagus dan produktif. Tapi kalau sampai anak muda kita yang sekarang ini, milenial sekarang ini, seperti kamu-kamu nih semua, nggak pintar, malas-malasan, narkoba, judi dan sebagainya, ini malah petaka bagi bangsa kita. Karena akan jadi beban. Tapi kalau enggak, negara kita besar saat ke depan itu ditentukan oleh kaum milenial. Jadi kalau kita menangani kaum milenial dengan baik dan benar saat ini, negara kita akan negara besar, superpower. Tapi kalau enggak, jadi beban, nah itu kita akan hancur negaranya. Itu satu. Yang kedua, karena begitu pentingnya ya milenial bagi pemerintahan kita saat ini ya, Pak Jokowi lah misalnya ya. Akhirnya Pak Jokowi kan banyak merekrut anak muda, milenial. Kami pun di BUMN banyak merekrut milenial. Bahkan sekarang ini banyak direksi-direksi di BUMN itu yang jadi masih muda-muda. Bayangkan ada anak muda usia masih 33 tahun. Sekarang direktur Pindad. Ada anak masih usia 35 tahun direktur Telkom. Dulu nggak kebayang seperti itu. Dulu itu ya udah senior-senior semua direktur itu. Sekarang enggak. Rata-rata BUMN itu banyak, hampir sekarang ini malah didorong oleh Pak Erik. 2 tahun ke depan tiap BUMN itu harus punya direktur 1 milenial. Jadi penting, sangat penting dan jago-jago, milenial jago-jago. Makanya saya bilang kalau kalian belajar dengan cepat dan baik itu yakinlah Anda akan jago gitu. Tapi tantangan kita ke depan juga besar gitu. Karena lawan kita juga makin hebat. Makanya harus belajar dengan hebat juga gitu. Gitu Bang Jim. Oke, terima kasih Bang. Next, 2 pertanyaan lagi lah ya, karena mungkin waktu kita juga. Saya mau bertanya Pak, boleh? Boleh. Ini Pak, ini saya Pak Tabas Gedung Mulesiagian. Ya. Pertanyaan saya nih Pak, saya kan dari perkotaan nih, dan saya memiliki teman-teman yang dari pedesaan yang yang dalam arti bisa dibilang gaptek, ya kan Pak. Jadi mereka kan bilanglah mereka memiliki 3 keunggulan yang Bapak katakan tadi. Namun mereka tidak memiliki, tapi mereka memiliki masalah, yaitu mengenai gaptek, teknologi belum sampai ke dalam pedesaan sana, yang pelosok-pelosok sana. Dan bagaimana cara menyikapi hal itu agar bisa menjadi milenial yang aktif dalam teknologi, interaksi sosial, itu gimana tanggapan Bapak menyikapinya? Terima kasih. Ya, ini dia, ini tantangan kita. Ini tantangan bangsa kita. Kalau sampai teknologi nggak sampai tangan mereka, itu kelemahan besar. Bayangkan teman-teman, bayangin ya. Ini saya bilang, ini kan kelebihan nih sama teman-teman. Teman-teman tahu teknologi, teman-teman bisa Zoom meeting, bisa diskusi ke sini seperti saya. Padahal saya di Jakarta. Kan teman-teman beruntung gitu. Nanti cari lagi pembicara lain, teman-teman beruntung. Dapat pembicara yang bagus-bagus. Mereka bagaimana coba? Mereka dapat apanya gitu. Teman-teman sangat beruntung saat ini, sangat beruntung. Makanya tapi itu kelebihan, ketika kelebihan itu nggak dimiliki oleh mereka, maka itu jadi sebuah tantangan besar bagi kita semua. Saya punya teman, akhirnya apa? Dia akhirnya bersama kawan-kawannya menyiapkan yang namanya internet gratis di kampung-kampung itu gitu. Ada yang seperti itu. Dia balik ke kampungnya bersama teman-temannya, dia kumpulkan duit seperti itu. Saya dulu begitu. Ketika Karo itu, Kaban Jahe itu kena Sinabung 2013, 2015, 14, saya buat namanya bimbingan belajar gratis di Kaban Jahe. Karena banyak orang Karo tidak masuk PTN lagi. Akhirnya saya buatlah bimbingan belajar gratis. Saya bersama teman-teman saya alumni ITB itu mengumpulkan duit, akhirnya kami bikin bimbingan belajar gratis. Akhirnya apa? Udah berjalan hampir hari ini masih jalan. Sampai hari ini masih jalan. Dan yang masuk PTN makin banyak. Kemarin tuh pernah rekor di tahun 2015, rekornya yang masuk ITB sampai 9 orang.
dari bimbingan belajar yang saya bikin. Nah, kami akhirnya berinisiatif dulu. Nah, saya juga begitu. Saya lagi dorong juga semua banyak orang untuk berinisiatif mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk ingat kampung halamannya, untuk kasih internet gratis. Jadi semua harus berpartisipasi. Kita nggak boleh hanya menyalahkan pemerintah. Kita harus berinisiatif. Kita yang punya uang berlebih dikit, kita bagi dong sama kawan-kawan kita yang di kampung halaman. Kita kasih internet gratis. Itu cara kita. Kalau nanti kasihan mereka akan kasihan. Akan mengalami kemunduran jauh dibandingkan kalian. Seperti yang saya tadi, teman-teman bisa seperti ini diskusi sama saya. Mereka kan nggak bisa diskusi sama saya seperti ini. Kelebihan ini yang harus dimanfaatkan, tapi kita juga harus membantu mereka gitu. Gitu Mbak ya, gitu ya Dek ya. Nah. Oke, Bang Arya, izin menambahkan. Jadi memang hal-hal yang Abang sebutkan tadi, mungkin ini sebagai alasan saya juga beberapa waktu yang lalu memang sudah mencetuskan bahwa akan ada namanya MBP Movement. MBP Movement ini apa? Ini inisiatifnya memang karena saya melihat bahwa generasi muda ini harus difasilitasi bagaimana berempati, bagaimana dia bisa membagi apa yang mereka punya dalam bentuk tenaga dan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi kami buat MBP Movement ini membangun bersama pemuda. Jadi tahun ini akan kita launching bertepatan nanti dengan penyambutan mahasiswa baru. Mereka nanti akan di briefing ini anak-anak untuk kepada orang tuanya kita sampaikan visi institusi kita, AMI, Politeknik dan juga Stikom. Di situ juga akan kita luncurkan MBP ini, membangun bersama pemuda, di mana nanti pemuda-pemudi terbaik yang ada di yayasan kita, itu Cikal Bakal, nanti akan turun ke desa-desa yang ada di Sumatera Utara, mulai dari yang paling terluar sampai yang dekat dengan kita, seperti Langkat, Tanah Karo, Pak Dairi, Toba. Hal-hal yang kawan-kawan tadi sudah sampaikan dari penanya tadi, bagaimana kami bisa berdampak buat kawan-kawan di pedesaan yang belum mengenal teknologi, yang masih gaptek. Ini nanti kesempatannya. Jadi ini pesan saya buat semua anak-anak milenial yang ada di keluarga besar MBP, maupun nanti juga kita akan garap ataupun kita rekrut, walaupun dia tidak berkuliah di institusi kita, yang memang punya keinginan untuk membangun. Mari kita membangun bersama pemuda, mari kita laksanakan MBP Movement. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sinergi juga dengan Abangda kami, Bang Arya. Nanti kita akan cerita lebih banyak. Memang ini dasarnya untuk bagaimana tenaga yang ada di milenial ini, tenaga lebih kalau saya bilang, karena itu tadi ya, kita itu energik, milenial itu energik. Bagaimana kalian yang punya pengetahuan, punya kesempatan belajar, membagi dengan yang tidak punya kesempatan itu. Saya percaya bahwa kawan-kawan yang ada di tempat ini itu bukan suatu kebetulan, pasti Tuhan sudah punya rencana, kalian akan menjadi orang-orang yang berguna. Nah, laboratoriumnya apa? Itulah MBP, membangun bersama pemuda. Mungkin itu tambahan dari saya, Bang Arya. Terima kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih. Gimana kira-kira Pak Kris? Masih bisa kita buka penanya kira-kira atau gimana dengan Bang Arya? Ayo satu lagi. Oke, satu lagi terakhir dari Bang Arya. Silakan, satu orang lagi. Secara langsung mungkin ya. Yang bagus ya pertanyaannya. Pak. Saya yang bertanya, Pak. Oke, Ya. Alex. Ya, silakan Alex. Pak, kameleon itu memiliki sifat atau karakter yang berbeda kan, Pak? Jadi bagaimana cara kameleon itu agar bersatu dalam arti bersatu dalam membangun, Pak? Terima kasih Lex ya. Jadi yang penting kita niatkan gitu ya. Kita niatkan ya. Kemudian kita ajak kawan-kawan kita. Kalau niatkan itu udah, baru
apa yang kita tuju itu udah bagus ya, udah memang baik, saya yakin akan ada yang mau gitu. Mungkin pertama-tama yang ikut sama kita mau berkolaborasi mungkin 1-2 orang doang gitu ya. Tapi kalau udah mulai ditunjukkan hasilnya, orang lihat ada hasilnya, orang akan ikut gitu. Saya dari dulu begitu. Saya selalu mulai dari hal-hal kecil dulu. Kita buktikan dulu, nanti setelah ada hasilnya orang akan lihat, oh ada buktinya kok. Kalau ada buktinya orang akan mau gitu. Akan mau untuk bersama-sama kita gitu. Itu yang kuncinya ya. Jadi jangan, kalau yang mau ikut sama kita pun 1 orang, ayo aja. Kadang-kadang nggak ada yang ikut, itu pun ayo juga. Nanti kita tunjukkan hasilnya, orang akan ikut sama kita. Jadi jangan pernah mau kalah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, bagus nih saya lihat nih. Dalam perjuangan Bapak, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan? Ya pernah, nggak mungkin enggak. Kegagalan pasti ada gitu ya, tapi bangkit lagi. Saya nggak pernah mau terjebak dalam kegagalan saya. Saya kasih contoh aja saudara, saya kasih contoh. Saya itu kemarin mencalonkan diri di anggota DPR RI. Dari daerah Langkat, Karo, Binjai dan sebagainya, Simalungun, Siantar dan sebagainya. Suara saya terpilih. Saya mendapatkan kursi ke-7 atau ke-8 dari 10 kursi. Semua banyak orang saya kalahkan. Dari antara semua yang ada yang itu semua itu semua orang-orangnya yang incumbent namanya, orang yang sudah memang dia juga anggota DPR. Tapi ternyata partai saya nggak lolos parlemen threshold. Saya lolos, suara saya lolos jadi anggota DPR. Tapi partai saya nggak bisa. Akhirnya apa? Saya nggak bisa. Saya gagal kan? Saya gagal. Bayangkan kalau saya langsung, saya kan habis juga sumber daya ya, artinya uang saya ada habis juga, waktu saya habis juga, gagal, percuma. Apakah percuma? Enggak. Saya belajar betul ya namanya dari situ gitu. Saya tahu akhirnya bagaimana sampai ke pelosok-pelosok kampung. Saya tahu kondisi rakyat bagaimana. Saya tahu harus bagaimana. Saya tahu bagaimana berjuang. Saya anti money politik juga. Saya juga nggak mau money politik. Ya, saya nggak lakukan itu gitu. Tapi saya nggak dapat. Bayangkan, saya udah berhasil nih, tapi ternyata nggak dapat. Itu kan lebih sedih lagi tuh, lebih sakit lagi. Kalau tadi misalnya saya gagal, nggak dapat kursi, nggak dapat suara, saya nggak cukup, ya kan saya. Ini sayanya berhasil, tapi partainya nggak berhasil, dan saya gagal kan. Ternyata kegagalan itu tidak selamanya ada di kita. Dari pihak luar pun bisa terjadi, dan kita harus terima juga. Lalu apakah saya diam? Enggak. Saya terus saja. Langsung aja terus. Baru setelah saya harus selesai habis pemilu. Enggak lama habis pemilu saya bikin Karo United. Karena tujuan saya, orang tahu tujuan saya itu sesuatu yang baik gitu, bukan untuk membangkitkan sesuatu gitu. Jadi bukan sekedar untuk cari kekuasaan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kegagalan, dan saya ya bangkit lagi, bikin lagi. Saya nggak mau berhenti. Saya bikin lagi. Sampai hari ini saya tetap bikin banyak kegiatan ya. Kita tetap bikin bimbingan belajar gratis untuk anak SMA di Karo, tetap sampai hari masih buat. Kemudian saya juga bikin kegiatan lain. Ini saya lagi bikin, mudah-mudahan jadi, saya akan buat namanya proyek percontohan pertanian di Karo. Akan saya buat juga. Karena saya ingin membantu kampung halaman saya. Gitu. Jadi nggak putus-putus gitu. Gitu sih yang bisa saya bagikan. Gitu kali Bang Jim. Oke, terima kasih Bang. Ya. Sebelum penutup ini hadir juga di antara kita ini ada Bapak Saud Banjarnahor, itu Wakil Direktur 1 Politeknik MBP. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Silakan Pak Saud. Oke, baik. Selamat siang Bang Arya. Ya, selamat siang. Bang Saud. Nah, Bang Saud ini teman saya SMA ini. Kami sekelas nih, satu SMA kami. Oke, Bang Arya. Ini mungkin saya mencoba bertanya mewakili untuk adik-adik kita mahasiswa ini. Nah, jadi mereka ini kan Bang Arya, mungkin nanti pencerahan dari Bang Arya akan membangkitkan semangat mereka. Mereka ini kan Bang Arya ada dari berbagai jurusan. Ada jurusan komputer, jurusan akuntansi,
jurusan sekretaris, bahkan ada perhotelan, bahkan ada yang teknik mesin juga. Nah, jadi yang mau saya sampaikan kepada Bang Arya, nanti kan kita berharap nanti 3 tahun ke depan mereka ini akan siap masuk ke dunia industri. Dunia industri di era 4.0. Nah, jadi bagaimana kesempatan mereka ini yang berbeda jurusan ini, kesempatan mereka untuk berpartisipasi di era revolusi 4.0 ini, mereka ini sama enggak ya? Atau jurusan tertentu berpeluang lebih besar enggak ya? Itu aja saya kira Bang Arya. Oke. Memang ada beberapa, yang pertama lah ada beberapa memang yang terdisrupsi namanya. Ke depan tuh dia berkurang pekerjaan-pekerjaan tuh. Tapi banyak juga peluang-peluang baru untuk bekerja gitu. Tapi kalau saya lihat dengan yang tadi, misalnya hotel, Indonesia ini akan makin tinggi pendapatannya. Biar teman-teman tahu, devisa negara kita terbesar tahun lalu bukan lagi dari migas, minyak dan gas, bukan lagi dari komoditi pertambangan seperti sawit atau tambang dan sebagainya, tapi dari pariwisata. Ternyata pariwisata itu akan menjadi devisa dan jadi sebuah idola, industri idola baru di Indonesia. Pendapatannya akan sangat besar untuk negara ini dan juga untuk masyarakat. Dan paling murah untuk investasinya dibandingkan yang lain. Bikin pariwisata kan nggak susah kadang-kadang, walaupun memang infrastruktur penting. Tapi nggak susah gitu. Bahkan jadi peluangnya itu saya lihat cuma nanti ya harus dimanfaatkan dan dikombinasikan dengan yang namanya teknologi 4.0 tadi gitu. Itu harus dimanfaatkan benar gitu. Memang sangat, dan jangan terjebak bahwa wah saya nggak punya hotel ya, gimana ya? Jangan salah, sekarang udah banyak sekali homestay dijadikan hotel, rumah biasa jadi hotel. Ada yang namanya, mungkin teman-teman namanya Oyo. Oyo itu yang kecil-kecil, rumah-rumah kecil jadi Oyo namanya, Oyo Hotel. Itu jaringan terbesar di dunia ya, jaringan nomor 2 terbesar di dunia, hotel di Indonesia, di dunia gitu. Jadi itu contoh gitu ya. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan teknologi, kita akan kalah. Ya, kita akan kalah. Seperti Gojek lah. Gojek itu nggak punya kereta bahasa Medannya, nggak ada keretanya. Dia hanya punya aplikasi. Nah, ini adalah sesuatu yang baru nanti ke depan gitu. Akan makin banyak yang begitu gitu. Nah, tantangan ke depan kita ini adalah kita harus bersiap betul. Kelebihan dari milenial yang punya kemampuan teknologi yang tinggi tadi, itu harus betul-betul dimanfaatkan. Makanya teman-teman harus melek teknologi banget gitu. Untuk menyiapkan diri untuk 4.0. Tapi kembali lagi. Kita hanya bisa bersaing kalau kita punya modal yang kuat. Modalnya bukan duit. Saya dulu nggak punya uang, yang ada cuma badan aja dan kemauan, otak lah. Tapi saya bersaing. Saya dulu kalau belajar itu Bang Saud ya, mungkin Bang Saud tahu lah ya. Saya main-main juga ya, tahu lah gimana. Tapi ketika saya kerja, saya tuh kerja gila-gilaan. Saya tuh kerja nggak pernah saya kerja selesai jam 8 malam, nggak pernah. Sampai hari ini. Saya kerja sampai jam 10 malam. Nggak pernah. Jadi teman-teman juga harus begitu. Kalau mau belajar, harus belajar lebih gila-gila daripada yang lain. Teman-teman bilang, main-main dulu deh. Main-main boleh. Saya sih oke saja. Saya ini orangnya play hard, work hard gitu. Bermain-main juga oke gitu ya. Tapi kerja juga oke gitu. Jangan main-main terus, tapi lupa kerja atau lupa belajar. Jadi harus seimbang. Antara belajar sama main-mainnya, harus ada keseimbangan. Di situ kuncinya. Jadi saya lihat adalah persiapan diri kita ya tadi itu Bang Saud. Skillnya harus makin bagus gitu ya. Skill dari mana? Ya belajar dengan baik di waktu sekolah. Main-main, ayo. Jangan dihilangkan main-mainnya. Saya kan kalau saya ketemu sama teman-teman saya ya. Teman-teman saya yang teman-teman saya yang di bawah-bawah saya gitu ya. Dia bilang ini, Bang, saya mau tamat 4 tahun. Saya tanya, kamu ada organisasi nggak belajar? Enggak, Bang. Langsung saya bilang, lebih bagus kamu saya tunda aja belajar, tamatnya 6 bulan lagi deh.
tapi kamu belajar organisasi, saya bilang. Kenapa? Karena ternyata sekarang saya lihat di kemampuan manajemen, kalau kita hanya pintar saja, banyak orang pintar. Tapi kemampuan manajemennya kurang, kemampuan organisasinya kurang. Makanya teman-teman juga harus aktif di organisasi. Kalau nggak aktif di organisasi, makanya saya bilang apa? Main-mainnya harus oke, tapi harus belajar juga. Pintar banyak, tapi nggak punya kemampuan relationship yang nggak baik, nggak punya kemampuan relationship. Nah ini yang saya bilang bahwa sangat banyak yang harus kita olah diri kita. Gitu. Tapi kuncinya adalah sebenarnya komitmen kita untuk belajar, dan belajar. Main-main oke, nggak ada masalah. Tapi bagi waktu yang baik. Gitu Bang Saud. Makasih. Oke, izin Bang Arya, satu lagi Bang Arya, ya. Ya. Ini kan Bang Arya ini kan juru bicaranya BUMN ya Pak, Bang Arya ya, Salusis ya. Nah, jadi saya juga mau Bang Arya bisa memberikan pencerahan kepada kita, khususnya kepada adik-adik mahasiswa di sini. Sejauh mana sih tingkat kepentingan daripada kemampuan berkomunikasi yang baik dalam memenangkan persaingan tadi Bang Arya? Oh, komunikasi itu penting banget. Saya itu gini, nah tapi apa? Kembali lagi, yang tadi saya bilang kuncinya. Kalau kita bergaul dengan banyak orang, beragam orang, banyak belajar, banyak baca buku, maka kemampuan komunikasi kita kasih bagus. Saya itu ketemu sama presiden, ngobrol sama presiden, bisa. Saya mau ngobrol sama orang yang paling di bawah pun sama rakyat di bawah, bisa. Saya mau ketemu sama paling orang tua, saya bisa komunikasi. Saya bertemu sama yang paling muda sekalipun, saya bisa berkomunikasi. Saya ini kemarin sekitar 2 minggu lalu diminta untuk ngasih motivasi ke anak-anak SD, anak-anak sekolah minggu seluruh Indonesia, orang Karo itu GBKP. Saya bisa ngobrol sama anak kecil gitu. Mencoba memahami mereka gitu. Ternyata itu bisa, kalau kita punya itu, kita bisa memahami banyak orang. Kunci komunikasi kan memahami. Kunci komunikasi bukan banyak ngomong loh. Jangan salah. Kunci komunikasi bukan banyak ngomong. Kunci komunikasi lah kemampuan memahami. Kemampuan memahami orang yang lebih tua, kemampuan memahami orang yang punya jabatan, kemampuan memahami orang yang di bawah, kemampuan kita memahami orang yang di rakyat di bawah, kemampuan memahami orang yang muda, kemampuan memahami anak kecil, kemampuan kita memahami orang tua. Di situ kunci komunikasi. Itu hanya bisa kalau kita gaul dengan keberagaman tadi. Saya bisa ngobrol sama teman-teman beda agama. Saya ini adalah Ketua Dewan Penasehat Pemuda Hindu Sumatera Utara. Padahal saya agamanya Kristen. Saya sangat dekat dengan teman-teman IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mereka sangat sering minta saya jadi penasihat. Mereka sering banget saya datang ke sana untuk memberikan sharing ke mereka. Saya banyak kerjasama dengan mereka. Saya juga kerjasama dengan ya Kristen udah pasti gitu ya, karena saya agama Kristen. Tapi semua agama saya datangi gitu. Saya bisa makan di pinggir sungai, duduk nongkrong bisa. Tapi saya juga bisa makan di istana gitu. Karena saya nggak membatasi diri saya gitu. Saya coba bisa memahami semua gitu. Jadi kuncinya apa? Pemahaman. Dan mudah-mudahan saya ini dianggap tukang lobby tingkat tinggi gitu. Mudah-mudahan ya. Bisa ngelobi banyak orang. Bisa lobby banyak orang. Artinya tadi saya bilang bahwa saya di istana makan tuh bukan untuk sombong, bukan. Artinya saya bisa menyesuaikan diri saya makan di istana. Tapi saya bisa juga menyesuaikan diri makan di pinggir sungai. Gak ada masalah. Naik kap di Harto Bang ya, waktu kuliah Mas Bang ya. Kemana aja oke gitu. Tidur di mana aja, tidur di kampung oke, tidur di lantai oke, tidur di bintang 5 juga oke aja, gak ada masalah. Jangan kalau udah bintang 5 tidurnya, gak mau tidur di lantai di kampung. Itu susah. Kalau saya bisa. Saya punya kemampuan itu. Jimmy tahu lah. Saya dibawa kemana aja oke, nggak ada masalah sama saya. Nah di situ
Kemampuan komunikasi di situ, Bang Saud. Kemampuan memahami orang, bukan kemampuan bicara loh. Ketika kita bisa memahami orang, maka kita akan bisa bicara sama orang. Ketika kita bisa bicara sama orang, ya sudah. Kalau bisa bicara sama orang mah, itu kuncinya komunikasi, Bang. Itu kunci komunikasi. Kunci komunikasi adalah memahami orang lain. Gitu, Bang Saud. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Arya. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bang Jimmy? Kembali ke moderator. Oke, terima kasih juga Pak Saud sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan untuk pencerahan bagi adik-adik kita mahasiswa. Nah, kita ada kuis sepertinya ini. Ananta, kuis ready? Sebelum nanti ditutup oleh Pak Kristianto, kita ada kuis. Kuisnya akan dikirim ke chatting ya, Bang Ananta. Ayo Pak. Oh ya, silakan Bang. Nah, seperti biasa, kuisnya kita batasi dengan waktu. Adik-adik sekalian silahkan menjawab. Kuisnya tentu berhubungan dengan webinar kita ini. Bentar ya Pak. Sari. Sudah saya bagi di grup. Di chat Bang. Oh, di chat aja Pak. Ya. Ya, dua-dua boleh. Grup juga boleh, di chat juga boleh. Di share screen ya, biar bisa kelihatan gambar besarnya, skornya nanti. Ya, di share screen Bang. Pak. Sudah dikirim Nan ke chat belum Nan? Ya Pak, ini lagi kirim nih Pak. Oke. Oh, udah Pak. Itu YouTube. YouTube yang kamu kirim Nan. YouTube yang saya kirim Pak. salah. Ya, Pak. Ini Pak. Udah. Nah, oke, teman-teman sekalian, kita ada kuis. Seperti biasa kita akan memberikan hadiah. Nah, silakan ikut kuis. Mohon izin Bang Arya, mungkin beberapa menit ini Bang, sebelum kita tutup nanti Bang. Siap. Oke, silakan bergabung ke kuis. Dan Bang Ananta boleh di screen Bang, supaya kita tahu gimana perkembangan kuisnya. Biar kelihatan yang bagus. Di screen nggak bisa, Bang? Bisa di share screen. Laptop nih, Pak. Oke. Kalau gitu, enggak usah di share screen seperti itu. Oh, ya Pak. Dibacakan aja kali, Jim. Udah 52 yang masuk ya, Pak.
Oke, baik. Ini kuisnya sudah mulai ya, Nana? 59 orang. Oke, nggak Kita tunggu, apa-apa. Silakan. Limitnya sampai berapa jadinya? Enggak dibatasi, Pak. Langsung aja 60 langsung dimulai saja karena Oke, Pak. Belum, Pak. Oke, cuman saya nggak bisa share screen-nya. harusnya bisa sih sebenarnya. Oke, baik. Ini Belum, Pak. Ntar lagi nih, Pak. Belum sampai, Pak. Nah, ini kuisnya ini. Ini siapa yang share? Bang Anan? Saya yang share supaya saya tidak ikut ini. Oke, baik. Oke, udah bisa dimulai itu. Udah 63. Udah bisa, silakan, An. Oke, Pak. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Pak Kris harus jawab sepertinya, biar next. Oh, nggak ada ininya ya? Apa tema webinar hari ini? Ayo, Medan bebas polusi. Ini, Pak. Besarkan. Nah, ini untuk saat ini si Dwi ya, Dwi Brasowe dipotong lagi oleh Agnes Supiana. Sekarang urutan teratas, kemudian disusul Dwi, ada Tabas juga. Wah, sekarang posisi nomor 3 ada Alex Tunyang. Agnes masih menjawab. Oke. Satu soal lagi ya untuk Agnes, Dwi, dan Alex. Juara satunya mana? Kok nggak nampak namanya itu? Wah. Jihan. Oh, Jihan. Oke. Mantap. Habis ya, Lan? Berarti, oke, berarti yang juara 1 Jihan, juara 2 Agnes, juara 3 Dwi. Terima kasih kepada pemenang, terima kasih kepada semua yang sudah berusaha. Nanta. Oke, nanti kita bagikan di grup. Bagi yang menang tentu bisa hubungi secara pribadi Bang Ananta, nanti hadiah akan diberikan. Terima kasih kepada peserta kuis. Kita kembali ke utamanan. Oke, baik adik-adikku sekalian dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih telah bergabung. Sebelum kita berakhir, mohon kepada Bang Arya untuk memberikan kata-kata penutup, Bang. Silakan Bang Arya.
Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena sudah bergabung di sini. Kita bisa sharing, kita bisa saling ini ya, bagi ilmu gitu ya. Saya sih selalu sangat suka ketemu sama teman-teman milenial karena bagi saya teman-teman adalah masa depan bangsa kita. Kalau teman-temannya semua bagus, maka bangsa kita pun akan bagus juga gitu. Dan kemudian juga buat teman-teman semua, seperti yang saya katakan tadi, ayo kita kencang belajarnya, tapi kencang juga bermainnya gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang juga gitu. Jangan cuma satu, jangan cuma main-main aja. Akibatnya kita ketinggalan belajarnya, tapi jangan cuma belajar aja. Nanti kita ketinggalan dalam bersosialisasinya, karena sosialisasi itu akan membuat kita lebih open mind. Gitu aja mungkin, Bang Jim. Makasih. Oke, terima kasih Bang Arya, sukses sekali untuk kita. Dan kepada Pak Kristianto, silakan Pak untuk menutup kegiatan kita. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Seperti yang sudah saya utarakan ya di webinar yang sebelumnya, di mana skill, knowledge, attitude itu sebuah keniscayaan yang harus kawan-kawan pahami, di mana ke depan itu tantangan kita itu tidak hanya kepada bangsa sendiri, saingan kita itu tidak hanya kepada kawan satu kampung kita, satu kota kita, satu provinsi, tidak. Kita sudah bermain global. Kawan-kawan juga tidak lagi dituntut hanya punya ijazah, tapi juga punya kompetensi. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau kompetensi yang ditunjukkan dengan selembar ijazah, yang dimana prosesnya 3-4 tahun ini di dunia perkuliahan, kawan-kawan tidak bisa buktikan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah pernah saya sampaikan dan juga tadi disempurnakan, ditambahkan oleh Bapak Arya Sinulinga, bisa menjadi bekal buat kawan-kawan menghadapi dunia kampus, menghadapi dunia nyata, khususnya dunia kerja yang di masa yang akan datang. Sebagai penutup, mudah-mudahan nanti MBP movement yang akan kita canangkan, kawan-kawan yang berpotensi saya akan nanti saring, kami akan seleksi putra-putri terbaik MBP, akan kita baktikan buat provinsi kita, buat kota-kota tertinggal di sekitar kita. Kita akan ajari anak-anak yang ada di pedesaan, kita harus berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan, karena kawan-kawan yang duduk hari ini di sini sebagai mahasiswa bukan saja mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, tetapi juga harus membagikan kenikmatan itu. Percayalah, seperti yang Bapak Arya sampaikan, kawan-kawan yang tidak pernah berorganisasi, hanya belajar saja secara teoritis, secara textbook, itu tidak akan lebih baik daripada orang yang hidupnya balance begitu. Mudah-mudahan nanti, saya yakin ya, saya lihat wajah-wajahnya di sini, ada wajah-wajah yang akan masuk ke tim membangun bersama pemuda yang akan kita canangkan. Jadi terima kasih sekali lagi buat Abangda Arya Sinulinga atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan nanti kita cari waktu yang lebih baik Bang untuk bisa bertemu secara fisik. Mudah-mudahan nanti pandemi ini cepat berlalu. Kita doakan juga buat semua yang sedang berjuang, khususnya tim medis yang saat ini sudah hampir 100 korban jiwa. Kita doakan pandemi ini berlalu, semoga kita nanti di waktu yang akan datang dapat bertemu dengan kondisi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya Pak Jim. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih kepada kita semua. Merdeka. Terima kasih Bang Arya, terima kasih Bang. Merdeka. Oke, baik, terima kasih. Kita Merdeka. ketemu ya. Selamat siang, Merdeka. 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 Merdeka.